Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helderto Ramsan dengan NIM 22021136. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal dan beserta dengan jawabannya. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama tentang persamaan linear metode grafik. Nah, di sini kita mempunyai soal yaitu sebuah pabrik perabotan kecil memproduksi meja dan kursi diperlukan waktu 2 jam untuk merakit sebuah meja dan 30 menit untuk merakit kursi. Perakitan dikerjakan maksimum oleh 4 orang karyawan dengan shift tunggal 8 jam per hari. Para pelanggan biasanya membeli paling banyak 4 kursi untuk satu meja sehingga pabrik akan memproduksi jumlah kursi maksimal 4 kali jumlah. Harga penjualan persatuan meja dan kursi masing-masing adalah 300.000 dan 50.000. Tentukan bayaran produksi harian agar memaksimalkan pendapatan harian total pabrik tersebut. Baik, penyelesaiannya, kita misalkan X itu adalah meja, Y itu adalah kursi. Dengan fungsi tujuan itu di sini kita tengok 300.000 dengan 300X dan ditambah 50Y. Dengan fungsi kendalanya itu 2X tambah 0,5Y. 2X ini dapat dari 2 jam, 0,5Y ini dapat dari 30 menit. Dan kecil sama dari 8 jam per hari. X-nya itu kecil sama dengan 4Y. X besar sama dengan 0, Y sama besar sama dengan 0. Yang pertama itu kita tentukan titik potongnya yaitu 2X ditambah 0,5Y sama dengan 8. Titik potong X itu kita Y itu kita nolkan, 2X sama 8. X itu 8 bagi 2 sama dengan 4. Titik potong Y, X-nya kita nolkan, 0,5Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 per 0,5 sama dengan 16. Maka titik potong pertama itu adalah di titik 4,16. Nah, titik potong persamaan yang kedua yaitu X sama dengan 4Y. Titik potong X yaitu Y-nya kita nolkan, X kita nolkan. Maka kita dapat persamaan kedua itu titiknya itu 0,0. Nah, kita tengok di grafiknya. Nah, di sini ada grafik titik A itu tadi 0,16. Maka di sini titik X-nya 0, Y-nya 16. Maka untuk mencari titik B-nya itu 2X tambah 0,5Y sama dengan 8. X kurang 4Y sama dengan 8. Ya, kita eliminasikan. Yang persamaan pertama kali 1, persamaan kedua kali 2. Maka hasilnya itu 2X tambah 0,5Y sama dengan 8. 2X kurang 8Y sama dengan 0. Maka 2X-nya hilang. Tinggal 8,5Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 per 8,5. Hasilnya Y sama dengan 0,94. Nah, tinggal kita substitusikan Y hasilnya tadi 0,94 ke persamaan yang kedua, yaitu eh, ke persamaan X kurang 4Y sama dengan 0. Eh, Y-nya itu kita ganti substitusikan 0,94, maka hasilnya itu X-nya itu 3,76. Jadi titik B-nya itu di titik 3,76, 0,94. Sehingga kita minimumkan Z, persamaan Z-nya tadi sama dengan 300X tambah 50Y. Titik A 0,16, kita tuliskan dengan 0 sama 16, 300 kali 0, 0.
ditambah 50 kali 16, 800. Ini minimumnya. Untuk nilai maksimum itu di titik B. 3,75 disuplisikan dan 0,94. 300 kali 3,76 hasilnya 1128 ditambah 50 kali 0,94 hasilnya 47. Maka hasil maksimum itu adalah 1175. Jadi nilai maksimum dari yang kita dapat dari Z sama dengan 300X ditambah 50Y adalah dari titik B yaitu 1175. Nah, materi kedua yaitu simplex primal standar. Nah, kita mempunyai soal maksimum di sini maksimumkan Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3. Nah, dengan kendalanya x1 tambah x2 ditambah 2x3 kecil sama dengan 2. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kecil sama dengan 3. Persamaan ketiganya itu 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kecil sama dengan 8. X1, X2, X3 bisa sama dengan 0. Nah, di sini kita selesaikan dulu yang pertama itu bentuk standarnya. Bentuk standarnya itu nilai Z itu kita pindahkan ke kiri. Maka hasil nilainya Z kurang 8x1 dikurang x2 9x2 dikurang 4x3 sama dengan 8. Dengan kendalanya kita jadikan kesama dengan dan ditambah variabel x1 atau x2 atau x3. Maka persamaan pertama x1 tambah x2 ditambah 2x3 ditambah x1 sama dengan 2. Persamaan kedua 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah x2 sama dengan 3. Persamaan ketiga itu 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah x3 sama dengan 8. Dan x1, x2, x3, s1, s2, s3 besar sama dengan 0. Maka kita cari dulu nilai variabelnya itu M itu 3 dan N-nya itu non variabel itu 6. FND-nya itu variabel non dasarnya 3 itu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Dan variabel dasarnya 3 yaitu S1 sama dengan 2, S2 sama dengan 3. Dan S3 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita mencari menyusun persamaan tabel serta memilih kolom kunci, baris kunci atau elemen pivotnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan ke tabel nilai-nilai yang kita dapat tadi. Nah, ini batas kuncinya. Kita tengok dulu di baris barisnya, di kolom di barisnya. Maka yang barisnya dari nol negatif paling besar itu min 9. Maka hasil di kolom kuncinya itu di X2. Dan kita tengok di baris kuncinya itu kita tengok hasil dari eh, rasionya. Yang paling kecil itu dapat 1. Nah, maka dapat elemen pivotnya itu ada 3. Nah, karena baris kunci ditemukan, maka rubah variabel S2 menjadi X2. Lalu ubah baris kunci dengan angka kunci atau elemen pivotnya sama dengan 3. Nah, di sini kita buat baris kunci baru, yaitu X2 sama dengan 2 per 3, 1, 4 per 3, 0, 1 per 3, 0, 1. Nah, setelah dapat mengubah baris baru itu dengan baris lama dikurang dari baris baru telah dikalikan dengan angka kolom kunci. Nah, di sini ada nilai barunya itu nilai baru Z itu min 8, min 9, 4, 0, 0, 0, 0. Dan kita kalikan dengan min 9. Ya, yang dengan X2-nya X2 tadi adalah min 6, min 9, min 12, 0, min 3, 0, min 9. Maka hasilnya kita kurangkan hasilnya min 2, 0, 8, 0, 3, 0, 9. Nah, selanjutnya kita cari di X1-nya. X1 itu nilai-nilai lamanya 1, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 2. Dan nilai dikalikan dengan X2-nya barunya tadi dikali dengan 1. Yaitu 2 per 3 kali 1, 4 per 3 dapat hasilnya 0, sepertiga, 0, 1. Maka kita kurangkan
maka dapat 1/3, 0, 2/3, 1 min 1/3. 0, 1. Nah, selanjutnya baris S3-nya. Kita masukkan S3 lamanya itu 762018. Kita kalikan dengan baris baru yang tadi X2 itu kali dengan min 6. Maka hasilnya 4680206. Maka hasilnya kita kurangkan hasilnya 30 min 6 0 min 213. Nah, selanjutnya kita dapat baris kita masukkan, kita tabel lagi. Dapat nilai, kita masukkan nilai Z, Z tadi, X1-nya, X2-nya, S3-nya. Nah, selanjutnya kita cari kolom kuncinya lagi. Kolom kuncinya tadi eh, dari nilai negatif yang paling tinggi. Maka nilai negatif itu paling tinggi tinggal min 2. Maka dapat kolom kuncinya itu dari X1. Nah, untuk mencari baris kuncinya, kita tengok di rasionya yang paling kecil, maka yang paling kecil itu 2/3. Maka dapat 3. Maka limit pivonya di sini ada 3 di X3. Nah, selanjutnya kita buat X barunya. Kita buat di X barunya akan dapatkan X1. X1 barunya itu min 1, 1, 0, min 2, min 2, 0, min 2/3, 1/3, 1/3, 2/3. Nah, selanjutnya kita ubah angka selanjutnya kayak kayak sebelumnya, maka didapatkan hasil dari terakhirnya kita masukkan variabel dasarnya nilai Z-nya 0004, 0,5/3, 2/3, 31/3. Dan nilai X1-nya 0,04/3, 1 min 1/9, min 1/9, 7/9. Dan nilai X2-nya itu 0,1/8/3, 0,7/9, 2 min 2/9. Dan nilai X1-nya maka dapat 1 0 min 2 0 2/3, 1/3. Nah, maka didapatkan karena pada baris Z-nya sudah tidak terdapat nilai negatif, nilai Z ini tidak dapat negatif, maka didapatkan 31/3. Dan nilai X2-nya itu 5/9, dan X1-nya itu 2/3. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu BM. Kita mempunyai soal BM itu kita mencari minimum Z-nya itu 4X tambah 1, 4X1 ditambah X2 dengan kendalanya itu 3X1 tambah X2 sama dengan 3, 4X1 ditambah 3X2 besar sama dengan 6, X1 tambah X2 kecil dari 4, X1 X2 besar dengan 0. Nah, penyelesaiannya kita ubah dulu dalam bentuk standar.
min Z sama dengan 4 kita pindahkan min Z tambah dengan X1 tambah X2 plus kita diketahui soalnya di BM itu kita tambahkan dulu variabelnya itu MR1 tambah MR2. Baik, kita kita lanjut. Baik, kita lanjut dengan batasannya tadi yaitu 3x1 tambah x2 ditambah r1 kita tambahkan variabel yang satu lagi sama dengan 3 4 4x tambah 2 4x1 tambah 3x2 dikurang x3 kurang s3 ditambah ditambah r2 sama dengan 6. Dan persamaan ketiga itu x1 tambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 4. Dan x1, x2, x3, x4, r1, r2 besar sama dengan 0. Nah, yang pertama itu kita tentukan n-nya. N-nya itu sama dengan 6. Ada 6 variabelnya dibagi m-nya itu ada 3. 3 persamaan. Nah, pertama kita tentukan R1-nya. R1-nya di sini eh, 3. 3, 3 di sini kita pindahkan. Jadi R-nya itu sama dengan D3 didapatkan 3x31 kurang S2. Dan R2-nya itu R2 sama dengan 6 kurang 4x1 kurang 3x2 tambah x3. Nah, selanjutnya kita substitusikan R1-nya ke fungsi tujuannya. Itu Z-nya itu kita dapatkan, kita substitusikan 4x1 ditambah x2 ditambah M. M itu kita ganti 3 kurang 3x1 kurang S2 ditambah M itu 6 kurang 4x1 kurang 3x2 ditambah x3. Maka hasilnya itu kita dapat X tambah 7M kurang 4 X1 ditambah 4M kurang 1
kali X2 kurang MX3 sama dengan 9M. Nah, selanjutnya kita tentukan variabel dasarnya dan variabelnya non-dasar. Variabel dasarnya kita dapatkan 3 yaitu R1, R2, X4. Dan variabel non-dasarnya itu 3, X1, X2, X3. Nah, selanjutnya sama sebelumnya kita masukkan ke tabel tabel simpleknya. Pertama kita tentukan di kolom kuncinya. Kolom kuncinya kita tengok ada min min negatif yang angkanya paling tinggi. Maka di sini dapat 7M kurang 4. Maka kolom kuncinya itu di X1. Dan untuk mencari ke angka kunci itu kita tengok rasionya yang paling kecil itu sini dapat di R1 itu yaitu 1. Nah, sama caranya kayak BM tadi, cara metode BM, kita tentukan baris kunci barunya, kita dapat barunya itu ya X1. Maka kita dapat X1, sepertiga 00 sepertiga 01. Maka kita sama sebelumnya kita substitusikan saja nilai Z-nya, maka didapatkan nilai Z barunya, kita dapatkan 0,5M plus 1 per 3 kurang M 0, 7M plus 4 per 3 0, 2M tambah 4. Untuk R2-nya sama sama angkanya, maka hasilnya R2 0, 5 per 3 min 1, 0 min 4 per 3, 1, 2. Nah, yang selanjutnya di X4. Maka dapatkan X4-nya di sini, X4 barunya 0,5 per 3, 0,1 min 1 per 3, 0,3. Nah, kita masukkan ke tabelnya lagi, maka didapatkan di kolom kuncinya itu ada min lagi, di sini ada 5 per 3, dan di kolom baris kuncinya kita dapat di R2 yang paling kecil di 6 per 5. Maka kolom kunci selanjutnya pivotnya 5 per 3. Nah, sama sebelumnya kita cari lagi di baris kunci barunya. Maka di X2 itu 0, 1, min 3 per 5, 0, min 4 per 5, 3 per 5, 6 per 5. Nah, di sini dapat nilai barunya, nilai baru Z, nilai baru X1, nilai baru X4, dan kita masukkan tabelnya lagi. Kita cari lagi di baris kunci baru di X3. Nilai Z-nya di sini ada 000 min 1 per 5, 7 per 5 kurang M min M 17 per 5, dan nilai X1-nya 1000 kurang 1 per 5, 2 per 5, 0, 2 per 5. Dan nilai X2-nya di sini ada nilai X2-nya kita dapatkan 010 min 3 per 5, min 1 per 5, 0 min 9 per 5. Nah, misalnya kita dapatkan karena tidak ada negatif di kolom kuncinya, maka kita dapat hasilnya di sini ada Z-nya. Z di sini hasilnya 17 per 5, dan nilai X1 di sini 2 per 5, X2-nya 9 per 5, dan X3-nya 1. Nah, materi selanjutnya ada materi keempat itu ada 2 tahap. Di sini materi 2 tahap di sini eh, sama sama pengerjaan sebelumnya, cuman membedakannya di sini ada R1 dan R2-nya. R1 dan R2 itu ada kita carikan persamaan dulu kita pindahkan R1 menjadi sama dengan, maka hasilnya di sini kita tengok R1 tambah 3X1 tambah X2. Dan R2-nya sini ada R2 ditambah 4X1 tambah 3X2 kurang X3 sama dengan 6. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan di sini kita R1 tadi itu ditambahkan R2. Maka hasilnya itu kita dapat R kecilnya itu 7 min 7X1 kurang 4X2 tambah X3 tambah 9. Kita pindahkan menjadi R tambah 7X1 tambah 4X2 kurang X3 sama dengan 9. Nah, kita masukkan ke tabel kabel simpleknya lagi sama pengerjaannya sebelumnya. Nah, kita lanjut saja.
Nah, di sini ke materi dua tahap ini ada pengerjaannya, ada tahap pertama dan tahap kedua. Nah, tahap kedua sini kita tengok di tabel akhir dari tahap satu. Maka didapat sini ada X1 tambah 1/5 X3 sama dengan 3/5. Persamaan keduanya di sini ada X2 sama dengan 3 min 3 X3 sama dengan 6/5. Persamaan ketiga sini X3 tambah X4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan saja, maka hasilnya di sini didapat n itu 4, m-nya 3, variabel dasarnya ada 3, variabel non dasarnya ada 1. Kita masukkan lagi ke kolom kuncinya sama kayak sebelumnya pengerjaannya, tinggal kurangkan dan kalikan. Nah, maka didapatkan hasil terakhirnya di sini ada tabelnya. Maka yang didapat nilai Z-nya itu 7/5, X1-nya 2/5, X2-nya 9/5, X3-nya 1. Maka hasilnya itu pun sama dengan tahap satu maupun tahap 2. Selanjutnya ada materi ketiga, materi kelima yaitu dual simplex. Nah, di sini kita mempunyai soal itu minimumkan Z sama dengan 3x1 tambah x2 dengan batasannya atau dengan kendalanya. 3x1 tambah x2 bisa sama dengan 3. 4x1 tambah 3x2 bisa sama dengan 6. X1 tambah x2 bisa sama dengan 3. Nah, langkah pertama itu kendalanya itu besar sama dengan kita kalikan dengan min 1. Langkah kedua itu kita ubah ke bentuk standarnya. Dan langkah ketiga itu kita tentukan variabel dasarnya dan variabel non dasarnya. Maka didapat n itu 5, m-nya 3. Variabel dasarnya ada 2, variabel non dasarnya ada 3. Nah, sama sebelumnya kita tentukan pivotnya kayak tabel itu. Nah, bedanya di sini kita ada F masuknya itu nilai pemecah paling kecil. Di sini di soal tadi kita ada kasus minimum. Maka kasus minimum itu kita pakai di mutlak Z per FK. Nah, selanjutnya kita cari nilai baru Z-nya, nilai baru X3-nya, X5-nya. Nah, habis itu kita masukkan ke tabelnya lagi dan didapatkan baris kunci barunya lagi. Tentukan nilai barunya, nilai baru Z, nilai baru X2, nilai baru X5, dan terakhir karena tidak ada negatifnya lagi, tabel terakhir ya, didapat Z nilai Z itu 21/5, 3 X1 ya 3/5, X2 6/5, X5-nya 6/5. Jadi nilai minimumnya di sini ada di 21/5 di nilai Z-nya. Selanjutnya materi duality atau materi keenam. Nah, di sini kita mempunyai soal masalah primal. Masalah primal sini maksimumkan Z sama dengan 3A tambah 5B dengan batasan 2A kecil sama dengan 6. Persamaan kedua 3B kecil sama dengan 15. 6A ditambah 4B kecil sama dengan 24. Dan dengan bentuk kanoniknya di sini maksimumkan Z sama dengan 3A ditambah 5B. Terhadap batasan yang pertama 2A tambah X1 sama dengan 6, 3B tambah X2 sama dengan 5, 6A tambah 4B tambah S3 sama dengan 24. Nah, selanjutnya bentuk standarnya kita tuangkan saja dalam bentuk primal dual. Di sini ada dual koefisiennya. Di sini ada primal koefisiennya. Kita masukkan nilainya tadi ada nilai A-nya tuh ada 2063, di X1 itu 20100, di S2 Y2-nya itu 030010, Y3 itu 640024.
Nah, selanjutnya karena batasan tadi, karena batasnya itu y satunya besar sama dengan nol dan y satu tidak didominasi oleh y satu besar sama nol. Maka bentuk dual dari masalah prima tersebut menjadi minimumkan W W sama dengan 6Y1 tambah 15Y2 tambah 24Y3 terhadap batasan 2Y1 tambah 6Y3 besar sama dengan 3Y2 tambah 4Y3 besar dengan 5 dengan Y1-nya besar sama dengan nol dengan Y2-nya besar sama dengan nol dan Y3-nya besar sama dengan nol. Nah, masuk materi ketujuh yaitu transportasi. Di sini kita mempunyai soal diberikan tabel biaya pengiriman barang dari 3 kota menjadi 4 kota dengan rincian biaya berikut. Yaitu 3 kota yaitu di sini ada angkanya 10, 12, 0, 0, 7, 14, 20, 9, 16, 11, 20, 18. Nah, soalnya itu bagaimana cara menggambarkan barang agar biaya transportasi seminimal mungkin. Di sini cara pertama itu kita pecahkan dulu dengan metode barat laut. Yang pertama itu dengan X11-nya kita permintaannya itu 15 dipakai 10 jadi tinggal 5 dengan X12-nya itu di sini ada 10 dengan 0 maka di bawah itu penyediaan itu 15 dan seterusnya. Nah, di sini ada total biaya kirimnya itu ada Z sama dengan sigma dari CIJ kali dengan XIJ. Nah, di sini kita tinggal masukkan di sini 10 kali 5, 0 kali 10, tambah 7 kali 5, 9 kali 15, 20 kali 5, ditambah 18 5. Maka hasilnya 415. Baik, materi selanjutnya itu yang ke-8 ada penugasan. Di sini kita mempunyai soal, misalkan Raski, Gania, Mo, Gania, Mona, Asni. Ini Raski divisinya ada Koki, Gania resepsionis, Mona pramusaji, Asni dengan keamanan. Dengan manajernya itu Iksan. Di sini ada tabelnya, ada ada kokinya, ada tabelnya 90, 80, 90, 40, 70, 80, 70, 70, 60, 50, 80, 10, 50, 30, 40. Dengan fungsi tujuannya di sini ada maksimumkan dengan keuntungan kinerja kepuasan, minimumkan waktu, biaya, tenaga, jarak. Di sini ada kasus pertama. Kasus pertama itu adalah minimumkan. Contohnya adalah 4 karyawan, 4 pekerja. Sini ada datanya sampai sampai 4. Sini kita ketahui ada data-datanya di sini. Pertama, cara langkah pertama, pilihlah setiap baris dengan nilai paling minimum. Di sini setiap barisnya ada minimumnya itu ada di sini ada 15, 14, 10, 16. Dan yang kedua, setiap nilai dikurangi dengan nilai minimum. Ini kita kurangi dengan 15 kurang 15 kurang 15 0, 15 kurang 25, 15 kurang 18 3, 15 kurang 22 7 dan seterusnya. Dan cara langkah ketiga, kalau tidak ada nolnya, kurungkan dengan nilai terkecil. Dikurangkan dengan nilai terkecil. Maka didapatkan dalam bentuk tabel ada 2 5 2 8 1 5 7 7 3. Hingga 4, angka pertama 4, buatlah seminimum mungkin yang melalui 2 atau lebih nol. Jika banyak garis sama dengan n, maka solusi optimal
Karena garis sama dengan 3, maka solusi belum optimal. Yang kelima adalah pilih elemen terkecil dan elemen yang belum digaris dikurangkan elemen yang belum digaris dengan elemen terkecil. Dan tambahkan elemen terkecil ke elemen perpotongan dua garis. Sini maka dari tabel sini dan tabel sini didapatkan kita gariskan dengan didapatkan 142. Maka n optimalnya itu ada 4. Nah, dan untuk mencari keuntungan minimumnya kita dapatkan kita silangkan saja dan Z-nya 14 di sini ada di awalnya situ soal pertama di sini ada 14. Nah, 14 maka dia untuk minimumkan Z-nya 14 tambah 18 jadi ini 18 16 tambah 20 maka hasilnya itu 68. Nah, materi hasilnya ada convex dan konkav. Di sini kita mempunyai soal diberikan fungsi keuntungan f x y sama dengan 10x ditambah 12y kurang 2x kuadrat dikurang y kuadrat. Tentukan fungsi ini convex atau konkav. Nah, penyelesaiannya hitung pertama kita hitunglah matrik Hessiannya. Di sini matrik Hessiannya sini ada turunan pertama, turunan kedua, pertama, pertama. Di sini ada turunan pertama itu 10 10y 10x tambah 12y kurang 4x 4x kurang 2y. Terus kita cari turunannya determinannya maka sini determinasinya min 4 kali min 2 kurang 0 kali 0 sama dengan 8. 8 di sini adalah besar dari 0. Karena elemen diagonalnya utamanya negatif, maka didapatkan min 4 min 2 tersebut ini adalah sifatnya konkev. Materi selanjutnya adalah matrik Hessian. Di sini kita mempunyai soal yaitu fx-nya itu 3x kuadrat tambah 2xy tambah 4y kuadrat dikurang 6x ditambah 8y ditambah 5. Dan hitunglah matrik Hessiannya. Kita angka pertama turunan pertamanya. Di sini ada turunan pertamanya 6x tambah 2y kurang 6. Maka turunan keduanya 6 dan seterusnya. Ini turunan pertamanya, turunan kedua, tambah kedua. Maka dapat metrik Hessian di sini adalah 6, 2, 2, 8. Dan untuk materi 11 ada Newton. Di sini kita punya soal 4. Soal Newtonnya fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 4. Tentukan fungsinya menggunakan metode Newton dimulai dari x0-nya sama dengan 0. Eh, di sini ada pertama kita turunan pertamanya dari soal didapatkan 2x kurang 4x dan turunan keduanya itu 2x 2 saja. Nah, selanjutnya kita cari iterasinya. Iterasi pertama ini adalah rumus mencari iterasinya. Maka x1 sama dengan x0 dikurang f1 turunan pertama x0 dibagi dengan turunan kedua x0. Tinggal kita substitusikan saja maka didapatkan x1 itu 0 dikurang 4 per 2 sama dengan 2. Begitu juga dengan iterasi keduanya kita substitusikan saja maka didapatkan x2 sama dengan 2 0 kurang per 2 sama dengan 2. Karena x1 dan x2-nya sama dengan maka metode Newton itu mencapai konvergensi. Nah, selanjutnya kita cek dulu di titik x2. Kita ganti f2-nya itu kita masukkan ke persamaan awalnya itu atau soalnya dengan 2 diganti dengan 2 maka hasilnya sama dengan 0. Maka minimum fungsi fx ini adalah 0 pada x sama dengan 2. Yang ke materi ke-12 ada Newton multivariabel. Di sini
Beda dari Newton biasa dengan multivariabel sini, multivariabelnya kita mencari dengan gradien atau dengan eh, pakai parsial, turunan parsial. Kita di sini ada soalnya yaitu x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y tambah 13. Nah, pertama itu kita cari gradiennya. Di sini mm, ada delta fx x turunan turunan dari x turunan dari y. Maka turunan dari x itu 2x kurang 4, turunan dari y itu 2x kurang 6. Maka didapatkan delta fx x-nya yaitu 2x kurang 4, 2x kurang 6. Nah, selanjutnya kita cari di matriks Hessiannya. Nah, maka didapatkan nih turunan pertama dan turunan keduanya itu 2, 0. Maka hasilnya matriks Hessiannya itu 2, 0, 0, 2. Selanjutnya kita cari karena multivariabel atau dengan cara Newton, maka kita perlu mencari iterasinya. Di sini ada iterasi pertama dengan dimulainya dari x0 y0, maka kita substitusikan saja. Di sini ada delta f x0 y0, kita substitusikan nolnya. Eh, tinggal oh, apa sih aku? Itu aku salah, Pak. Tuh, ya, silakan. Nyatanya kayak itu mah. Hah? Apa i? Kali makan. Paling basah. Nah, maksudnya kita hitung gradiennya, maka didapatkan di sini hasilnya min 4 min 6. Dan di sini ada kita selanjutnya kita hitung H inverse-nya. Di sini ada H inverse-nya, maka didapatkan 1/2 0 0 setengah. Dengan dengan kata lain x1 itu sama dengan x0 dikurang H inverse delta f x0. Selanjutnya kita substitusikan saja nilai nilai dari inverse-nya tadi, maka didapatkan titik minimumnya f f 2,3, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 4 dikali 2 min 3 kali min 6 kali 3 ditambah 13 sama dengan 0. Selanjutnya materi ke-13 ada Lagrange. Di sini kita mempunyai soal yaitu minimumkan 5x kuadrat ditambah 6y kuadrat dikurang 4x dengan kendalanya 15 sama dengan x tambah y. Solusi persamaan umum. Sumumnya adalah ya, sama dengan 5x kuadrat ditambah 6y kuadrat kurang 4xy ditambah lambda dikali 15 kurang x kurang y. Nah, dengan syaratnya sama dengan 0. Selanjutnya kita cari dulu do, do, do L do X-nya atau turunan pertamanya. 10x kurang 4y kurang lambda persamaan pertama. Do L do X-nya do L do Y-nya sama dengan 12y kurang 4x kurang lambda persamaan kedua. Untuk persamaan ketiga, do L per do lambda sama dengan 15 kurang x kurang y.
Nah, hasilnya kita sederhanakan saja, persamaan satu persamaan 2, maka dapatkan hasilnya X sama dengan 16Y per 14. Karena 16Y per 14, kita substitusikan saja ke persamaan ketiga. Maka hasil hasilnya tersebut dapat Y-nya itu 7. Karena Y-nya 7, kita substitusikan ke X, yaitu 16Y per 14. 6, kita masukkan saja 16 kali 7 per 14. Sama dengan 112 per 14 sama dengan 8. Nah, jadi nilai XY-nya itu kita dapat 7, Y-nya 7, X-nya 8. Selanjutnya materi terakhir dengan materi kuntuker. Di sini kita mempunyai soal minimumkan fx1 x2, yaitu x1 sama dengan fx1 tambah x2 pangkat 2 kurang nambah x2. Dengan kendalanya x1 tambah x2 kecil sama dengan 3, 2x1 tambah x3 kecil dari 2. Nah, pertama kita turunkan terhadap masing-masing variabelnya, itu persamaan pertama 2x1 2x1 kurang 4 ditambah lambda 1 dikurang 2 lambda 2 sama dengan 0. Dan persamaan kedua 2x2 min 6 tambah lambda 1 tambah lambda 2 sama dengan 0. Dan kemudian kita hitung lambda lambda i gi sama dengan 0. Maka persamaan ketiganya itu kita dapat lambda 1 dikali x1 tambah x2 kurang 3 sama dengan 0. Dan persamaan keempat lambda 2 dikali 2x1 tambah x2 kurang 2 sama dengan 0. Dengan gi-nya itu gaji sama dengan 0. Maka dapatkan x1 ditambah x2 kurang 3 gaji sama dengan 0 menjadi persamaan kelima. Persamaan keenam didapatkan 2 min 2x1 tambah x2 kecil, dikurang 2 kecil kecil dari 0. Nah, maka didapatkan lambda satunya besar sama dengan 0, lambda 2-nya besar sama dengan 0. Nah, yang pertama ada kasus pertama jika lambda 2 sama dengan 0 dan lambda satunya G sama dengan 0, persamaan 1 dan persamaan 2 memberikan, yaitu kita masukkan saja 2x1 kurang 4 tambah lambda 1 kurang 2 lambda 2 sama dengan 0. Maka kita hilangkan karena lambda 2 0. Maka kita substitusikan saja, maka didapatkan x1 di sini adalah sama dengan 2 dikurang 0,5 lambda 1. Maka dapatkan persamaan 9. Nah, hasilnya 2x2 dikurang 6 tambah lambda 1 tambah lambda 2 sama dengan 0. Maka didapatkan x2-nya itu sama dengan 3 kurang 0,5 lambda 1 untuk persamaan 10. Selanjutnya kita substitusikan saja persamaan 9 dan 10 ke dalam persamaan ketiga. Maka didapatkan lambda 1 kali x1 tambah x2 kurang 3 sama dengan 0. Maka karena lambda 1 itu tidak sama dengan 0, x1 x1 x2-nya sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Maka kita substitusikan saja dari 2 kurang 0,5 lambda 1 ditambah 3 kurang 0,5 lambda 1 kurang 3. Maka didapatkan lambda satunya itu 2. Nah, setelah memperoleh lambda 1 disubstitusikan nilai lambda 1 ke dalam persamaan 9 dan 10. Maka kita dapatkan x1 itu 1. Dan kita karena dapat x1 satunya kita substitusikan saja ke x2. Maka didapatkan x2 itu 2. Selanjutnya kita uji coba atau untuk membuktikan kebenarannya. Kita uji coba ke persamaan 5 dan 6. Kita masukkan nilai-nilainya, maka didapatkan di sini 0, 0-nya sama dengan 0 benar. Dengan min 2-nya kecil dari 0 benar juga. Dan untuk uji nilai lambdanya kita uji juga dengan lambdanya sama dengan
2 sama dengan besar sama dengan nol betul. Dan lambda 2 itu sama dengan nol atau besar sama dengan nol benar juga. Maka karena lambda 1 dan lambda 2 memenuhi syarat, f x1 x2 optimum pada x1 dan x2 sama dengan 2. Dengan nilai x1 x2 sebagai berikut. X1 x1 sama dengan x2 kuadrat dikurang 4x1 tambah x2 kurang 6x2. Itu kita substitusikan 1 kuadrat dikurang 4 kali satu tambah 2 kuadrat dikurang 6 kali 2. Maka hasilnya itu maka hasilnya itu min 11. Baik, sekian dari video saya buat. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.